Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-24. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Mas Suji? Sapa Sang Menteri BUMN kepada Suji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Menteri. Kalau kabar Pak Menteri bagaimana? Tanya balik Suji ke Sang Menteri. Alhamdulillah, kabar saya juga baik, walaupun sedang masa pemulihan setelah menjalani operasi kanker sebulan lalu. Oh ya, jika tak keberatan, apakah Mas Suji hari Jumat pagi bersedia untuk datang ke kantor saya? Hari Jumat berarti masih 3 hari lagi. Kebetulan ada sesuatu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Mengingat hari Senin pekan depan saya harus menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan rencana pembenahan maskapai, yang mungkin Mas Suji sudah tahu dari berita yang beredar selama ini. Ucap Pak Menteri. Insya Allah Pak, saya akan berkunjung ke kantor Pak Menteri hari Jumat nanti. Mudah-mudahan Pak Menteri selalu sehat agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Mas Suji atas doanya. Semoga Mas Suji juga selalu sehat, sukses terus dalam bisnisnya dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Amin. Sampai ketemu pada Jumat pagi di kantor saya Mas Suji ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Suji yang mendengar salam penutup dari sang menteri tersebut langsung menjawab, Waalaikumsalam. Pembicaraan singkat keduanya pun berakhir. Suji kembali melanjutkan obrolannya yang sempat terhenti dengan Pak Ismail. Barusan Pak Menteri BUMN menelpon. Beliau ingin bertemu saya di kantornya pada Jumat pagi. Menurut Pak Ismail bagaimana? Pak Ismail yang mendengar ucapan Suji tersebut mendadak kaget. Ternyata bosnya itu baru saja menerima telepon dari salah satu sosok penting di pemerintah. Suji kembali menjelaskan, kemungkinan Pak Menteri akan bertukar pikiran sebelum memenuhi panggilan Presiden pada pekan depan, untuk melaporkan terkait rencana pembenahan maskapai milik negara itu. Iya, mungkin Pak Menteri membutuhkan masukan dari berbagai pihak, mengingat pekerjaan untuk membenahi kondisi maskapai cukup berat, ujar Pak Ismail. Baik Pak, dalam beberapa hari nanti, saya akan coba pelajari lagi berdasarkan data-data yang sudah Pak Ismail sampaikan, sambil saya lihat lagi perkembangan terbaru di maskapai itu, jawab Suji. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu Pak ya, untuk melanjutkan pekerjaan di kantor. Baik Pak, terima kasih atas laporannya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan dapat segera terrealisasi, jawab Suji sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Pak Ismail. Pak Ismail pun akhirnya meninggalkan rumah Suji. Pada esok harinya, sesuai dengan obrolan dengan Tiara, Suji sejak pagi-pagi sudah bersiap akan berangkat ke kampus, dan terlebih dahulu mampir ke rumah Tiara untuk menjemputnya. Mengingat jarak yang sangat jauh dari rumah Suji ke kampus, akhirnya Suji memutuskan untuk menggunakan salah satu mobil sportnya agar tidak terlambat sampai tujuan. Mobil sport yang dipilih untuk dikendarainya yakni sebuah Ferrari dengan warna merah mengkilap, yang selama ini tersimpan baik di garasi rumahnya. Dirinya memperkirakan jika berangkat dari rumahnya pukul 5:30 pagi, maka akan dapat sampai di rumah Tiara pukul 8 pagi, sedangkan jadwal kuliahnya pukul 8:30. Setelah menyelesaikan sarapan pagi dan memanaskan mesin mobil, Suji pun akhirnya berangkat. Rute perjalanan yang akan dipilihnya yakni ruas tol Cipali,
Tol Jakarta Cikampek dan Tol Jagorawi. Tepat sesuai dengan waktu yang sudah diperkirakan, Suji akhirnya sampai di rumah Tiara pada pukul 8 pagi. Setelah memarkirkan mobilnya, Suji kemudian langsung menekan bel rumah Tiara. Tak selang berapa lama, terlihat seseorang keluar dari rumah dan langsung membuka pintu pagar. Orang tersebut tak lain adalah Tiara, yang sejak pagi dengan sabar telah menunggu pemuda yang selama ini sangat dirindukannya. Pemuda yang telah nekat melamarnya, dan pemuda yang selalu hadir dalam mimpinya. Sementara itu Suji melihat Tiara pada pagi ini tampil sangat anggun, mengenakan setelan khas mahasiswi dengan balutan jilbab kekinian. "Assalamualaikum my darling," sapa Suji ke Tiara. "Waalaikumsalam," jawab Tiara sambil tersenyum malu, lantas mencium tangan Suji. "Papa dan Mama ada di dalam?" tanya Suji ke Tiara. "Ada. Mereka kebetulan sedang ngobrol sambil menikmati teh di ruang keluarga. Ayo mas kita temui mereka," ajak Tiara sambil menggandeng mesra tangan Suji. Keduanya pun kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Suji memberi salam ke Pak Indra dan istrinya yang tengah ngobrol santai di ruang keluarga. "Waalaikumsalam," jawab Pak Indra dan istrinya secara bersamaan. Ternyata Suji sudah datang. "Ayo sini gabung sama kita," ucap Bu Indra. Suji pun kemudian menghampiri Pak Indra serta istrinya, dan langsung mencium tangan mereka berdua secara bergantian. "Bagaimana kabarnya?" tanya Pak Indra ke Suji. "Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Kabar Bapak dan Ibu gimana?" tanya Suji balik ke Pak Indra dan istrinya. "Alhamdulillah kabar kami juga baik. Berangkat dari rumah jam berapa? Tadi di jalan kena macet enggak?" "Alhamdulillah tadi lancar Pak. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 5:30, jawab Suji. "Apa tadi nak Suji nyetir sendiri? Tangan dan kakinya apa benar sudah sembuh?" tanya Bu Indra dengan nada khawatir ke Suji. "Alhamdulillah sudah sembuh. Terima kasih atas doa dari Bapak dan Ibu sehingga saya bisa cepat sembuh, dan bisa segera masuk kuliah lagi," jawab Suji. "Alhamdulillah," ucap Pak Indra dan istrinya secara bersamaan. "Papa, Mama, kayaknya Mas Suji dan aku harus berangkat sekarang ya, biar enggak telat masuk ke kampus," ucap Tiara dengan nada manja kepada kedua orang tuanya. "Oh gitu, hati-hati di jalan ya," ucap Pak Indra. Suji dan Tiara pun kemudian berpamitan dan mencium tangan Pak Indra dan Bu Indra. "Oh ya Mas, nanti pakai mobilku aja ya. Soalnya mobil Mas terlalu mencolok banget kalau dibawa ke kampus. Takut nanti teman-teman aku pada naksir ke yang punya," ucap Tiara ke Suji. Suji hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya pertanda setuju dengan usulan dari Tiara. Melihat hal itu, Tiara pun langsung mencubit lengan Suji. Cubitan karena gemes setelah menanggung rindu sekian lama, dan cubitan agar Suji tidak tergoda dengan para mahasiswi yang ada di kampusnya. Suji pun hanya meringis usai dicubit perempuan manis yang ada di sampingnya tersebut. Pasangan yang sedang dilanda badai asmara tersebut akhirnya untuk pertama kali berangkat secara bersama-sama ke kampus. Badai yang mampu meluluh lantakan setiap sendi-sendi kehidupan di sekitar mereka. Dunia pun serasa hanya milik mereka berdua. Yang lain cuma ngontrak, termasuk yang mendengar cerita ini.
Apalagi yang nulis, ngontraknya paling enggak jelas. Saking enggak jelasnya sampai-sampai jadwal untuk upload cerita pun enggak jelas. Kadang pagi, kadang siang, bahkan kadang malam. Jadi mohon dimaafkan. Buah manggis buah semangka, maafkan penulis ya. Ayo kita lanjutkan lagi ceritanya. Di sepanjang perjalanan keduanya tampak sangat bahagia. Tiara bahkan sering mencuri-curi pandang ke arah Suji yang sedang fokus mengendarai mobil milik Tiara. Sebuah mobil jenis MPV yang selama ini digunakan Tiara untuk pergi ke kampus dan jalan-jalan bersama para sohibnya. Suji sendiri merupakan sosok cowok pertama yang mengendarai mobil tersebut. Mengingat sebelumnya Tiara belum pernah berpacaran dengan cowok lain, apalagi jalan bareng. Pengalaman serupa juga dialami Suji. Selama ini Suji belum pernah berpacaran dengan siapapun, karena hari-harinya dihabiskan dengan bekerja dan belajar. Jadi wajar kalau keduanya cuma saling tatap-tatapan, saling senyum. Pokoknya begitulah. Keduanya masih tergolong amatir dalam dunia asmara. Kalau dalam dunia tinju itu termasuk ke dalam kelas terbang. Kena pukul bisa langsung terbang. Tak terasa, aksi saling tatap dan senyum telah mengantarkan mereka berdua memasuki gerbang kampus. Secara mendadak Suji kemudian meminggirkan mobil yang dikemudikannya. Suji kemudian menatap dalam-dalam mata Tiara. Tanpa sadar Tiara pun kemudian memegang tangan Suji. Aksi keduanya seolah-olah ingin menguatkan mental satu sama lain sebelum hubungan mereka terekspos. Tak selang berapa lama, keduanya pun saling menganggukkan kepala, seolah telah yakin dan kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Bagaimana respon dari para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kampus saat mereka tahu mengenai adanya hubungan asmara antara Suji dan Tiara? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-25.